Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana Anda bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil dan masalah otomotif lainnya. Kemudian di sini sudah ada persiapan yang saya sudah kemarin ini adalah hasil sumbangan dari teman-teman toko-toko yang ada di seluruh MGK. Yang mau kita bicarakan kali ini adalah tumpukan buku manual yang ada di depan saya ini. Kadang-kadang kita itu tidak menyadari pentingnya buku manual karena di dalam plastik ini itu kadang-kadang juga ada remote yang tadinya kita cari-cari nggak ada, ternyata ada di buku manualnya. Itu juga jangan sampai terlewatkan oleh para umat audio sekalian. Tapi terlebih dari itu, kita ingin memberikan gambaran betapa pentingnya bagi para umat audio untuk memahami dan membaca buku manual mohon maaf, supaya kita itu bisa lebih memaksimalkan setiap produk yang kita miliki. Jadi di sini temanya adalah bagaimana cara mengoptimalkan head unit dari buku manual dan barang-barang lainnya yang juga ada memiliki buku manualnya. Ini merupakan video bagian kedua dari video bagian pertama yang dulu kita pernah buat, yang ada siapa aja, si Gunawan ya? Ya. Oh, tiba-tiba kita lagi buat video, Toto datang tuh si Gunawan, jadinya malah wawancara si Gunawan jadinya. Itu adalah kelanjutannya karena ada di situ komen yang menanyakan bagian keduanya mana, hilang. Ini bagian keduanya. Sekarang kita akan melanjutkan kepada masalah buku manual yang kita miliki. Buku manual ini memiliki properti yang sangat istimewa. Dia itu memiliki kemampuan yang kita itu tidak sampai di luar nalar gitu loh. Jadi kemampuannya dia itu pada saat kita butuhkan nggak ada kita cari-cari. Tapi begitu kita udah selesai masalahnya, udah ya udahlah nggak apa-apa, nggak ada buku manual juga, ketemu buku manualnya itu tuh. Buku manual tuh punya kemampuan menghilang seperti itu. Jadi tolong harap diperhatikan. Lebih lanjutnya mengenai masalah buku manual, dengan buku manual itu kita sebetulnya memiliki cara untuk mengoptimalkan head unit dari buku ini. Maaf kalau ngomongnya saya diulang-ulang, tapi ini penting supaya kalian itu juga mempelajari dulu. Jadi yang kita sudah punya dalam mobil itu seperti apa, karena mengingat mobil-mobil modern sekarang dia itu punya monitor itu udah besar-besar. Kalian lihat Wuling REV, monitornya segitu gede, itu masuk ke dalam function dan fiturnya itu untuk audionya tuh ada beberapa tahapan yang bisa kita lihat. Terlebih lagi mobil-mobil modern seperti kemarin saya review Rolls Royce, itu sistemnya itu segitu banyak sampai mau cari settingan suara aja harus pindah-pindah ke settingan sistem. Nah, itu harus dipelajari supaya kita bisa lebih optimal dalam melakukan akses fitur yang dimiliki oleh kendaraan kita. Dalam hal ini terutama untuk head unitnya. Jadi kita dari buku manual itu kita memiliki kemampuan untuk, saya sudah tidak mau lagi pegang-pegang ini, mengenal kemampuan dari head unit. Kita mulai nanti dengan yang itu sebagai yang pertamanya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu mengenal kemampuan head unit. Dari segi kemampuan, kita harus berorientasi kepada si head unit ini mampu kita lemparkan apa aja ke dalamnya, dan dia mampu memberikan apa aja fiturnya sama kita untuk masalah sumber suara. Jadi kita lihat apakah dia bisa menggunakan radio biasa AM FM atau bahkan radio dari internet. Nanti kita bisa lihat. Kemudian apakah dia itu mampu menerima digital media? Dia itu apakah mampu menerima USB, SD card, terus digital media yang biasanya itu kita pakai dalam bentuk memory card. Kemudian apakah dia itu memiliki koneksi wireless yang berupa WiFi atau Bluetooth? Ya, tentu saja Bluetooth itu adalah teknologi yang sudah tidak bisa lagi tidak ada di dalam kendaraan zaman sekarang. Mengingat kita semua itu lebih suka mendengarkan lagu dari streaming di kita punya gadget. Tapi masalahnya ingat, kualitas juga sangat bervariasi. Kemudian kita lihat apakah dia itu dari segi tadi koneksi mampu memberikan kemampuan untuk membaca aplikasi. Ini adalah mirroring misalkan. Terus kemampuan untuk melakukan koneksi telepon. Ya, jadi zaman dulu kan kita sangat tidak dianjurkan untuk
melakukan komunikasi telepon di mana tangan kita itu terganggu karena memegang telepon juga. Ini saya udah bikin videonya, bahayanya kalau pakai Android lagi mengemudikan kendaraan. Kemudian kita lihat services. Jadi apakah si unit yang modern sekarang itu bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan gambaran notifikasi dari telepon kita. Misalnya ada telepon si Anu, si apa, tapi tanpa mengganggu konsentrasi ketika pada saat mengemudi. Itu ada juga pilihannya. Lalu kemudian, ini sebagai bonus aja, mobil zaman sekarang tentunya banyak yang tidak memiliki optical media atau tidak memiliki kemampuan untuk kita menggunakan media optik CD. Biasanya DVD dan CD audio lagu. Kadang-kadang di mobil sekarang itu optical drive itu tidak ada. Jadinya sebagai media receiver aja dia itu. Jadi kita harus pertama mengenal kemampuan dari head unit yang kita miliki. Mampu untuk apa aja. Kalau ternyata nggak bisa, apakah kita mau ganti ataukah kita mau menggunakan, misalnya mobilnya itu tidak ada Bluetooth, tapi kita mau punya ada Bluetooth-nya. Kita tinggal pasang Pandora, di mana Pandora itu memiliki Bluetooth yang bisa langsung dikoneksikan kepada gadget sebetulnya. Itu yang paling penting. Terus nanti bagian kedua adalah personalisasi untuk user. Akan kita bahas untuk berikutnya. Jadi tumpukan buku tadi sudah saya singkirkan, sekarang kita akan lanjut ke bagian nomor 2, yaitu personalisasi untuk user. Jadi pastikan kalian yang menggunakan gadget yang terkoneksikan dengan head unit itu melakukan personalisasi dari user. Dimana kita itu harus menentukan koneksi perangkat kita itu terkoneksi secara otomatis atau tidak. Jangan tiba-tiba kita lagi nyetir, tahu-tahu ada telepon yang dari orang nggak penting-penting amat, tapi di sebelah kita ada ibu negara. Oke, kemudian kita lihat juga kalau gadget kita itu butuh tersinkronisasi nih terhadap waktu dan GPS-nya. Kalau kita itu tidak melakukan sinkronisasi, kadang-kadang kalau kita mau akses buat peta agak sulit karena kita butuh si data itu bisa terhubungkan dengan baik. Nah ini kenapa banyak yang masih memilih menggunakan Android biasa bukannya Android Auto di dalam mobil, karena mereka pikir daripada koneksi susah-susah mendingan kita jadikan tablet itu sebagai handphone aja. Itu prinsipnya dari head unit Android. Cuman sekarang dengan adanya CarPlay dan Android Auto, di mana kita bisa melakukan data streaming langsung dari handphone kita menuju ke unit, itu memungkinkan kita untuk melakukan ini semua dengan lebih cepat dan lebih singkat tanpa kita harus perlu melakukan koneksi perangkat, di mana perangkat juga harus kita buatkan account. Jadi mobil yang saya pasang head unit Android itu pasti akan saya bikinkan Google account berdasarkan plat nomor mobilnya. Jadi itu juga akan membantu untuk koneksi awal. Kalau kita pakai head unit Android biasa itu sebetulnya handphone aja dipindahin ke dalam dashboard gitu loh. Lain dengan CarPlay dan Android Auto yang memang sudah terintegrasi untuk menciptakan kita komunikasi, notifikasi, serta hiburan dalam kendaraan tanpa perlu kita memalingkan mata dari jalan. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian ketiga. Jadi bagian ketiga ini adalah untuk pengaturan suara. Jadi kita harus lihat bahwa si head unit itu juga yang dilengkapi dengan preset memori buat kontur suara dari tiap-tiap user. Tapi masalah utamanya ada pada bagaimana kita mengakses pengaturan suara itu sendiri, karena banyak sekali model dan bentuk dari fitur-fiturnya. Oke, kita lihat yang paling gampang dulu. Jadi dia itu ada DSP preset dan effect. Kalau DSP preset itu biasanya ada yang head unit itu menampilkan pilihan suara seperti stadium, hall, terus dia itu punya reverb dan segala macam yang bisa diatur, dan juga memiliki pilihan untuk memilih kontur musik seperti jazz, rock, pop, vokal, atau bahkan muse untuk menjelaskan suara efek vokal. Nah itu bisa digunakan sesuai dengan yang sedang didengarkan itu apa.
Kadang-kadang cocok, lebih banyak tidak kalau menurut saya. Kemudian efek. Jadi ada juga head unit yang bisa memberikan pilihan untuk front seat, front left, front right, atau all seat, di mana kita bisa memfokuskan suara seperti layaknya kita sedang menggunakan TA. Itu juga memberikan efek yang bagus, tapi lucunya ternyata begitu itu dipakai, bassnya ada yang hilang. Jadi kita harus tahu bahwa untuk menciptakan efek supaya suara ada di depan, itu kita harus melihat juga gelombang-gelombang yang diciptakan oleh masing-masing speaker, apakah dia itu ada yang cancel atau tidak. Itu kalau kita nanti akan menggunakan manual configuration. Jadi ada juga di mana segala sesuatunya itu, baik EQ-nya, crossover-nya, terus juga time alignment-nya, dan juga gain levelnya di head unit itu udah ada semua. Kita itu bisa melakukan konfigurasi manual mirip-mirip seperti kita menggunakan DSP eksternal sebetulnya. Ini juga ada pada head unit. Jadi harus kita perhatikan, kalau kita bisa dan mampu, terus kita memiliki pengetahuan terhadap hal-hal teknis atau jargon-jargonnya yang berhubungan dengan bagaimana segala sesuatu yang dirubah itu memiliki perubahan seperti apa, kita bisa menggunakan manual configuration. Itu yang paling kompleks sebetulnya, tapi bisa memberikan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian kita itu ada yang namanya tone control. Yang paling terakhir ini adalah sesuatu yang paling sangat mudah karena terdiri dari hanya 3 bagian saja, high, mid, low. Kalau kalian itu kurang chestnya, tinggal bagian high-nya itu ditinggikan. Kalau vokalnya itu kurang jelas, misalnya kalau kita lagi ingin mendengarkan news, bisa naikkan mid. Kemudian kalau kita merasa bassnya itu kurang, kita bisa menaikkan bagian dari low frekuensinya. Ini adalah parameter EQ 3 band yang sangat populer dari dulu. Tapi ingat, jangan sampai ini diperlakukan abusive gitu loh. Jadi mentang-mentang bassnya kurang, wah bassnya gedein aja sampai pol, udah gitu volumenya juga sampai pol. Tidak diciptakan untuk itu, sistem standar tuh, itu keterlaluan. Sekarang kita masuk ke dalam pilihan paling keempat nih, ada Om Elki nih. Om Elki, ayo masuk Om Elki. Yeay. Jadi para umat audio sekalian, kita sekarang akan masuk ke dalam bagian terakhir, bagian keempat. Bagian yang menurut saya adalah bagian yang sangat penting sekali. Kalau kalian itu sudah melakukan pengenalan dan masih nggak kenal juga, terus mau menciptakan personalisasi di user itu bingung, dan kemudian mengatur suara malah jadi suaranya jadi berantakan. Langkah keempat nih adalah ketika menghadapi situasi gagal mengatur suara atau hasil tidak maksimal, segera lakukan langkah berikut. Kunjungi Poison Store di MGK Kemayoran lantai 6 Blok E3 nomor 1. Iklan sedikit, nggak ada salahnya dong. Jadi itu aja video dari kita. Kalau kalian suka dengan video ini, berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan konten-konten seperti ini di kemudian hari. Salam dari Poison Channel.